nama saya Denis Benu, biasa dipanggil Gendis. Saya perwakilan dari kelas 11B. Saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Celestina Korbavo, biasa disapa Seri, perwakilan dari kelas 11B. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Baik, selamat pagi untuk semua. Perkenalkan, nama saya Rian Paulus, perwakilan dari kelas 11B sebagai pemateri ketiga. Baik, perkenalkan, nama saya Joshua Musdianpa, biasa dipanggil Zoe. Saya dari kelas 11B sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Aurelia Da Costa, saya dari kelas 11B sebagai pemateri kelima. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah memperkenalkan diri. Jadi tanpa memperpanjang waktu, kepada teman-teman pemateri saya persilakan untuk memaparkan materi. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini dengan tema mengatasi kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang dan hubungannya dengan ilmu fisika. Di sini dari tema tersebut kami mengambil beberapa topik. Nah, di sini kami mengambil beberapa topik. Yang pertama, ada pengertian kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, jenis-jenis kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, data kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang selama 2 tahun terakhir. Yang kelima, faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Yang keenam, upaya mencegah kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir yaitu hubungan kecelakaan lalu lintas dengan ilmu fisika. Baik, jadi yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari kecelakaan lalu lintas. Jadi pengertian dari kecelakaan lalu lintas itu sendiri adalah peristiwa yang tidak disengaja dan tidak diduga yang melibatkan kendaraan bermotor atau pejalan kaki dan mengakibatkan korban manusia ataupun kerugian harta benda. Nah, di sini kendaraan bermotor yang dimaksud itu seperti mobil, truk, dan juga sepeda motor. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis dari kecelakaan lalu lintas. Di sini ada 5 jenis kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang pertama yaitu jenis kecelakaan lalu lintas yaitu kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal itu yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan dan tidak melibatkan pengguna jalan lain atau kendaraan lain. Nah, kecelakaan ini biasanya terjadi karena kelalaian dari pengendara itu sendiri atau bisa juga karena faktor jalan, itu seperti jalan yang rusak atau berlubang atau jalan yang terkena tumpahan minyak atau tumpahan oli. Nah, yang berikutnya itu ada kecelakaan ganda. Nah, di sini kecelakaan ganda yaitu kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan atau tabrakan antara kendaraan dengan pengguna jalan seperti pejalan kaki. Nah, ini biasanya terjadi karena mengemudi dengan kecepatan yang tinggi atau pengemudi tersebut di bawah pengaruh alkohol atau bisa juga pengemudi tersebut kelelahan atau mengantuk di jalan. Nah, yang ketiga itu kecelakaan beruntun. Nah, kecelakaan beruntun ini adalah kecelakaan yang melibatkan 3 atau lebih kendaraan. Nah, peristiwa ini biasanya terjadi karena 1 atau lebih kendaraan menabrak kendaraan yang ada di depannya. Ini biasanya terjadi karena pada saat berkendara, kendaraan tersebut remnya belum di jalan, atau bisa juga karena pengendara tidak menjaga jarak aman antara kendaraannya dengan kendaraan yang lain, atau bisa juga pengendara memainkan handphone di jalan sehingga tidak fokus dengan perjalanan tersebut, dan bisa juga pengendara mengambil jalur atau jalan dari pengendara yang lain
sehingga mengakibatkan kecelakaan beruntun tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang jenis-jenis kecelakaan lalu lintas dan tingkat keparahan dari kecelakaan lalu lintas. Jenis-jenis kecelakaan lalu lintas berikutnya yaitu kecelakaan pedestrian atau kecelakaan pejalan kaki. Nah, teman-teman, kecelakaan pedestrian atau kecelakaan pejalan kaki merujuk pada kecelakaan yang melibatkan seorang pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Kecelakaan pedestrian terjadi ketika seorang pengendara kendaraan bermotor menabrak seseorang yang sedang berjalan kaki. Nah, kecelakaan pedestrian ini terjadi akibat beberapa faktor, seperti kelalaian dari seorang pengemudi, yang kedua akibat kondisi jalan, dan yang terakhir akibat dari pejalan kaki itu sendiri. Yang berikut adalah kecelakaan benda diam. Nah, teman-teman, kecelakaan benda diam ini terjadi ketika seorang pengendara kendaraan menabrak sebuah benda diam, baik itu pohon, bangunan, atau benda-benda lainnya. Kecelakaan benda diam terjadi akibat beberapa faktor, seperti kurangnya perhatian dari seorang pengendara dan akibat kondisi lingkungan. Materi berikutnya yaitu tingkat keparahan dari kecelakaan lalu lintas. Nah, teman-teman, tingkat keparahan dari kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kecelakaan fatal. Kecelakaan fatal yaitu kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa atau kematian. Yang kedua yaitu kecelakaan parah. Kecelakaan parah yaitu kecelakaan yang menyebabkan korban mengalami cedera berat, baik itu patah tulang pada bagian kaki, tangan, atau organ tubuh lainnya, sehingga korban harus dirawat di rumah sakit. Yang berikutnya yaitu kecelakaan ringan. Kecelakaan ringan yaitu kecelakaan kecil di mana korban tidak mengalami cedera berat dan hanya mengalami goresan pada bagian tubuhnya, sehingga korban tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Yang terakhir yaitu kecelakaan dengan kerugian harta benda. Kecelakaan dengan kerugian harta benda yaitu kecelakaan yang menimbulkan kerugian material, di mana kecelakaan itu hanya mengakibatkan kerusakan pada kendaraan atau barang-barang tertentu, dan pengendara tidak mengalami cedera, baik cedera ringan ataupun cedera berat. Sekian dari saya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, selamat pagi kita semua. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data kecelakaan pada 2 tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah orang-orang yang meninggal itu mencapai 37 orang. Yang mengalami luka berat mencapai 25 orang, luka ringan 396 orang, dan kerugian material itu mencapai 260 juta. Pada tahun 2024 yang meninggal 37 orang, luka berat 39 orang, luka ringan 490 orang, dan kerugian material mencapai 439 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab kecelakaan. Faktor penyebab kecelakaan di sini ada 4. Yang pertama faktor jalan.
Faktor jalan dipengaruhi oleh kondisi jalan yang kurang baik, di mana ketika seorang pengendara sedang berkendara dengan motornya dan apalagi pada saat malam hari dan ternyata ada jalan yang lubang, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, faktor kendaraan. Faktor kendaraan ini yang seperti yang sudah dijelaskan oleh teman Gedis tadi, dipengaruhi ketika ada permasalahan dalam kendaraan seperti remblong. Yang ketiga, faktor manusia. Faktor manusia ini merupakan faktor yang paling banyak yang dialami dalam kecelakaan, karena di faktor manusia ini dipengaruhi oleh kelalaian manusia sendiri dalam berkendara, dan juga kelalaian orang tua untuk mengurus anaknya di bawah 17 tahun pada saat berkendara. Yang keempat, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terjadi ketika seorang pengendara berkendara dan ada pohon yang menimpanya. Sekian. Baik, sampai itu kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku pemateri keempat akan menjelaskan submateri upaya dalam mencegah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dari berbagai pihak. Jadi di sini pihak yang pertama yaitu dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian dapat mengadakan kegiatan sosialisasi yang edukatif di sekolah, kampus dan komunitas tertentu untuk memberi pemahaman tentang pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Polisi juga dapat menjadi teladan dalam berlalu lintas dengan menunjukkan kedisiplinan dalam berlalu lintas agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Pihak kedua yaitu dari pihak pemerintah, di mana pemerintah harus menegakkan hukum tentang berlalu lintas seperti yang sudah ada melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu tentang lalu lintas dan angkutan, di mana pemerintah menetapkan aturan dan sanksi bagi pelanggaran lalu lintas. Pemerintah juga harus mendukung pendidikan berlalu lintas sejak dini seperti melalui kurikulum sekolah dan kampanye di media-media yang ada. Pemerintah juga harus mengembangkan dan memperbaiki fasilitas jalan yang ada seperti lampu lalu lintas, marka jalan, zebra cross dan jalur pejalan kaki dan pesepeda. Pemerintah juga dapat bekerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat, komunitas-komunitas motor agar dapat membantu mengedukasi dan mengawasi perilaku berkendara yang baik. Pihak yang ketiga dan yang terakhir yaitu dari pihak masyarakat dan pengguna kendaraan. Masyarakat dan pengguna kendaraan sudah sepatutnya menaati aturan seperti memiliki SIM dan STNK serta menaati aturan lalu lintas yang ada. Masyarakat juga dapat mengedukasi orang-orang di sekitar, terkhususnya anak-anak, untuk dapat mengetahui pentingnya keselamatan dalam berkendara dan tata cara yang baik dalam berlalu lintas. Masyarakat, terkhususnya pengguna kendaraan, harus mengecek kendaraan sebelum digunakan seperti rem, ban, bahan bakar, dan lampu agar tidak terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan teknis. Yang terakhir, masyarakat juga tidak boleh berkendara dalam pengaruh apapun seperti dalam pengaruh alkohol, obat-obatan, dan kelelahan yang berlebihan yang dapat mengakibatkan kurangnya konsentrasi dalam berkendara. Sekian presentasi dari saya. Berikutnya, kesempatan yang berikutnya saya berikan kepada pemateri kelima. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan kecelakaan lalu lintas dengan ilmu fisika. Yang pertama, hubungan inersia dengan kecelakaan lalu lintas. Apa itu inersia? Inersia adalah sifat materi yang membuatnya tetap diam atau bergerak beraturan dalam garis lurus yang sama, kecuali ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Kita mengalami inersia setiap kali berada di dalam kendaraan. Setiap penumpang di dalam kendaraan memiliki inersia yang sama dengan kendaraan. Penumpang yang tertahan akan mengalami perubahan gerakan mendadak yang sama seperti yang dialami kendaraan.
Penumpang yang tidak tertahan akan terus bergerak dengan inersia awal kendaraan. Inersia berlaku dengan cara yang sama dalam kecelakaan lalu lintas. Contohnya yaitu, benturan akan menghentikan kita dan juga mobil yang kita tumpangi. Jika kita mengenakan sabuk pengaman akan menahan kita di mobil dan mencegah kita terlempar ke depan. Begitupun sebaliknya, jika tidak menggunakan sabuk pengaman, maka kita akan terlempar ke depan dan mengalami cedera akibat benturan. Yang kedua, hubungan impuls dengan kecelakaan lalu lintas. Apa itu impuls? Impuls adalah jumlah yang menyatakan efek dari gaya total yang bekerja pada suatu benda. Kecelakaan akan menghentikan kendaraan yang sedang bergerak atau menggerakkan kendaraan yang berhenti. Akan tetapi, tingkat keparahan tabrakan ditentukan oleh impulsnya. Setiap mobil yang bergerak memiliki massa dan kecepatan. Saat mobil menabrak tembok, tembok tersebut menghasilkan gaya hambat untuk menghentikan mobil. Tingkat keparahan tabrakan ditentukan oleh dua faktor. Faktor pertama, kekuatan gaya perlawanan. Semakin tinggi gaya, semakin parah pula dampaknya. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk berhenti. Tingkat keparahan benturan akan lebih tinggi jika kendaraan berhenti dengan lebih cepat. Yang ketiga, hubungan momentum dengan kecelakaan lalu lintas. Apa itu momentum? Momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Yang pertama, momentum adalah hasil kali antara massa benda dan kecepatannya. Karena itu, massa dan kecepatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi besaran sebuah kekuatan gerak pada benda. Yang kedua, momentum dapat mempengaruhi kecelakaan lalu lintas karena dapat mengakibatkan tabrakan ganda. Yang ketiga, contoh. Pada objek pertama memiliki kecepatan dan massa yang lebih kecil, maka momentumnya bernilai sedikit. Kemudian, pada objek kedua memiliki massa dan kecepatan yang lebih besar, sehingga nilai momentumnya bernilai besar. Apabila kedua objek mengalami tumpukan atau tabrakan, maka akan menimbulkan risiko kecelakaan yang lebih besar. Sekian materi yang saya sampaikan. Sebelum mengakhiri ini, saya mempunyai slogan, yaitu berkendara itu seperti mencintai. Ketika tidak ada yang mengalah, maka akan ada yang terluka. Sekian. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman materi yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik. Baik, selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Jadi sesi pertama ini kami menerima 3 penanya. Jadi kepada yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Nama saya Aurel, saya ingin bertanya, seberapa efektifnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 saat undang-undang itu dibentuk sampai sekarang, dan kalau belum efektif, menurut kakak-kakak ini bagaimana solusi yang harusnya dapat diberikan oleh pemerintah agar masyarakat Indonesia, terkhususnya di NTT, ini tidak acuh tak acuh terhadap peraturan lalu lintas. Sekian dari saya. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Marindawati. Saya dari kelas 11B. Di sini saya bertanya. Pernyataannya, tabrak lari merupakan salah satu kecelakaan yang tidak disengaja dan biasanya pelaku melarikan diri. Pertanyaannya, tindakan apa yang dapat teman-teman melakukan jika teman-teman menjadi korban dan jika teman-teman berada di TKP? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marsha Aurelia Moa. Jadi saya ingin bertanya, menurut pendapat teman-teman, ketika terjadi kecelakaan, apakah kita harus memikirkan inersianya atau impulsnya? Kenapa kita harus susah memikirkan inersia atau impulsnya kalau kita kecelakaan? Kira-kira bagaimana pendapat teman-teman dari ini?
baik. Terima kasih untuk 3 penyanyi pada sesi pertama. Untuk sesi ini saya tutup dulu, nanti akan ada sesi selanjutnya jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Jadi kepada para pemateri, jadi sebelum kita sambil menunggu para pemateri memikirkan jawaban, kita akan dihibur oleh suara emas dari Nena dari kelas 10B. Waktu dan kata bersama. Pada kesempatan ini saya akan menyanyikan satu lagu, yaitu dari Nicky, You Be In My Heart. Yang tahu lagu ini mari kita nyanyi bersama-sama.
terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Marsha. Jadi tadi pertanyaannya itu pendapat dari kami pemateri, apabila terjadi kecelakaan, apa kita harus memikirkan inersianya terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin teman Marsha kurang paham. Jadi di sini kami hanya menjelaskan hubungannya dengan ilmu fisika. Bukan berarti ketika teman-teman mengalami kecelakaan, teman-teman harus memikirkan lah ilmu memikirnya siapa itu bagaimana. Tidak ya. Jadi di situ kami hanya menjelaskan hubungannya dengan ilmu fisika. Bukan berarti ketika teman-teman jadi korban kecelakaan, teman-teman harus memikirkan inersianya, tetapi harus memikirkan keselamatan terlebih dahulu. Mungkin itu jawaban dari saya, bisa diterima. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman Vini. Jadi pertanyaannya itu, tindakan apa yang akan kami lakukan ketika kami menjadi korban tabrak lari ataupun kami berada di tempat di TKP tersebut. Nah, jadi tindakan yang akan kami lakukan ketika kami menjadi korban, otomatis di situ karena kami yang menjadi korban, jadi pasti kami yang ditolong oleh orang yang berada di tempat TKP tersebut. Nah, sebaliknya ketika kami berada di tempat TKP tersebut, otomatis kami akan menolong korbannya, menolong orang yang menjadi korban tabrak lari tersebut. Mungkin teman Vini bisa terima. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Auren. Jadi mungkin yang saya lihat undang-undang yang berlaku selama ini masih kurang efektif karena adanya oknum-oknum polisi yang menerima suap. Jadi pemerintah harus memberi perhatian dan berkoordinasi dengan polisi, khususnya di bidang lalu lintas, agar dapat menangani kasus-kasus dengan lebih efektif agar undang-undang yang berlaku tersebut dapat berjalan dengan baik. Mungkin Mawar bisa menerima. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab yang kedua bagi penanya. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, pertama saya ingin memaparkan pertanyaan saya. Berdasarkan pengalaman saya sudah berkendara dengan berhati-hati, tetapi masih ada orang yang tidak berhati-hati dan menabrak saya menurut teman-teman, cara yang ampuh agar kita yang berkendara dengan baik tidak tertabrak oleh pengendara yang tidak berhati-hati. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya. Di zaman sekarang ini sering kita temukan anak-anak di bawah umur yang membawa kendaraan bermotor dengan ugal-ugalan. Kira-kira upaya apa saja yang kita lakukan untuk mencegah hal tersebut?
umur yang membawa kendaraan bermotor dengan ugal-ugalan. Kira-kira upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hal tersebut? Sekian dari saya. Selamat pagi untuk semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan saya ingin bertanya, bagaimana ilmu fisika bekerja untuk mengatasi kecelakaan? Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, dari pertanyaan saya itu, kenapa ketika kita bawa motor dari depan itu lebih membahayakan ketimbang kita menggunakan dari belakang? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya meminta penjelasan terkait hubungan antara momentum dan gaya beraturan dalam kecelakaan. Saya meminta penjelasan terkait hubungan antara momentum dan gaya beraturan dalam kecelakaan. Terima kasih. Jadi selagi para pemateri mencari jawaban, sekali lagi kita akan dihibur oleh suara emas dari Erlin kelas 10 C.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arif tentang upaya mencegah agar anak-anak di bawah umur itu tidak membawa kendaraan. Jadi upaya mencegahnya itu yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi di sini harus berasal dari kepolisian itu sendiri, di mana mereka akan memberikan edukasi kepada anak-anak di bawah umur agar tidak berkendara di bawah umur. Hal ini dikarenakan karena anak usia di bawah 17 tahun dinilai belum memiliki kestabilan mental yang baik sehingga memungkinkan emosional dan tidak fokus dalam berkendara. Dan yang cara mencegah yang kedua berikutnya adalah komunikasi dari orang tua, di mana orang tua harus mengingatkan atau tidak memberikan motor kepada anaknya yang masih di bawah 17 tahun. Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jovin. Mengapa rem depan pada motor lebih berbahaya daripada rem belakang? Jadi ketika kita menggunakan rem depan, beban akan berpindah ke ban depan dan ini mengakibatkan gaya inersia itu terjadi, yang membuat potensi roda mengalami slip dan kurangnya keseimbangan karena ban depan itu menentukan arah gerak motor. Sekian. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Evan. Pertanyaannya cara mencegah agar kita jadi jawabannya itu kita tuh tidak tahu kapan hasil datang kepada kita. Maka dari itu kita tuh perlu adanya edukasi dengan edukasinya dengan pihak kepolisian agar dari pihak kepolisian memberikan edukasi kepada kita. Apa masalahnya? Apakah dari ini bisa diterima? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak. Dari di sini begini, ketika kita sudah berhati-hati itu belum tentu kita jalan selamat, karena orang-orang yang bawa itu kan ugal-ugal apalagi anak-anak muda loh. Jadi ini perlu adanya edukasi yang diberikan oleh kepolisian terhadap para anak muda, baik itu di tingkat SMA maupun di perkuliahan tentang pentingnya berhati-hati dalam berkendara. Bisa diterima? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman Iman. Jadi pertanyaannya itu hubungan momentum dan gaya beraturan dalam kecelakaan. Baik, jadi sih dalam kecelakaan momentum dan gaya itu memiliki hubungan yang erat. Jadi untuk kita ketahui sendiri, momentum adalah ukuran massa benda dalam gerak, sementara gaya adalah apa yang menyebabkan perubahan momentum. Jadi gaya yang bekerja pada benda selama kecelakaan akan mengubah momentumnya dan perubahan
cedera. Mungkin teman-teman bisa terima. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari teman Tito. Jadi pertanyaannya itu bagaimana hukum inersia dalam ilmu fisika dapat mencegah kecelakaan lalu lintas? Jadi pertanyaannya, bagaimana cara ilmu fisika bekerja dalam mengatasi kecelakaan? Oke, baik. Minta maaf. Jadi pertanyaan itu bagaimana ilmu fisika dapat mencegah kecelakaan lalu lintas? Mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Nah, hanya pertanyaannya begitu. Jadi di sini, ilmu fisika dan budi-budi hukum fisika itu digunakan untuk memahami dan menganalisis penyebab kecelakaan. Jadi di sini kendaraan-kendaraan bermotor itu dapat dirancang berdasarkan. Jadi di sini kami di sini mengambil contoh itu seperti mobil. Nah, dalam mobil itu terdapat sabuk pengaman, di situ disusun yang dirancang berdasarkan hukum fisika, di mana ketika terjadi tabrakan, di situ